Bosku, jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1891. Sekarang adalah permulaan. Hidup atau mati ada di pikirannya. Selama Ye Junlin lembut, dia pasti akan berhenti. Luangkan nyawanya. Bunuh dia. Bunuh dia. Ratusan ribu penonton berteriak serempak. Ada ekspresi kegembiraan gila di wajah semua orang. Mereka pantas menang. Jalan yang bengkok telah hilang. Kekuatan dewa jahat benar-benar dikalahkan tepat di depan hidung. Ketika dewa pembunuh biasa melihat kesunyian Ye Junlin, dia perlahan mengangkat tinjunya. Dia telah memberikan kesempatan. Di mata semua orang, termasuk orang biasa untuk membunuh Tuhan sendiri. Semua orang tahu bahwa Ye Junlin akan mati. Sama sekali tidak ada kemungkinan untuk hidup. Tian Chefu juga tidak ingin menangkap Ye Junlin dan memaksanya untuk mengungkapkan rahasia dewa jahat awan api. Ye Junlin masih hidup, dan menarik napas adalah ancaman. Membunuh adalah yang terbaik. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak ingin melihat tuan kecil mati. Dewa pedang jahat tidak bisa menahannya lagi dan ingin menyelamatkan orang. Aku juga. Aku tidak ingin tuan kecil mati. Terlalu memalukan baginya untuk mati seperti ini. Benar. Membunuh dewa dengan pakaian biasa tidak terkalahkan. Tuan kecil belum tentu lebih lemah darinya. Dewa jahat darah dan dewa jahat racun berkata satu demi satu. Tuan kecil pasti tidak ingin kita ikut campur. Bahkan jika dia mati dalam pertempuran, dia tetap tegak. Ini adalah duel antara dua orang, adil dan adil. Tidak peduli apa artinya yang digunakan pihak lain, kita hanya perlu untuk memiliki hati nurani yang bersih. Hei dewa jahat menghentikan beberapa orang tepat waktu. Kami terus mengatakan bahwa kami adalah iblis jahat dan tuan kecil adalah iblis besar. Tetapi pada akhirnya, kamilah yang adil dan adil. Dewa pedang menghela nafas tanpa daya. Sekarang 7 dewa jahat menyerang bersama. Mereka pasti bisa pergi bersama Ye Junlin. Tapi mereka tidak bisa melakukannya. Bahkan jika Ye Junlin mati dalam pertempuran, mereka hanya bisa menonton. Mereka menghormati aturan duel. Sama sekali tidak ada. Tetapi mereka tahu bahwa di antara kerumunan penonton, mereka tidak tahu berapa banyak orang baik yang menunggu kematian Ye Jun. Bahkan jika orang biasa membunuh Tuhan dan tidak membunuh Ye Junlin, mereka akan berkerumun dan membunuh Ye Junlin. Ini adalah kesopanan yang terus mengatakan. Apa? Ye Junlin akan mati. Wen Lei, yang menyaksikan Li Ziran mendapatkan berita itu, terkejut. Apakah Ye Junlin akan kalah seperti ini? Apakah dewa pembunuh orang biasa benar-benar menakutkan? Ada apa dengannya? Li Ziran baru saja mendengarnya. Napas Li Ziran yang awalnya lembut sangat berubah, dan niat membunuhnya sangat menakjubkan. Di mana Ye Junlin? Bawa aku ke sana. Mata Li Ziran merah, dan dia sama mengesankannya dengan Shuro yang terlahir kembali dari neraka. Oke, akan kutunjukkan. Wen Lei terlalu khawatir tentang keselamatan Ye Junlin. Untuk rencana hari ini, dia hanya bisa membawa Li Ziran menemui Ye Junlin. Adapun apa yang harus dilakukan setelah keduanya bertemu, dia tidak memikirkannya. Saat ini, dia tidak ingin Ye Junlin mati. Di medan perang, teriakan kematian Ye Jun semakin keras. Seperti guntur yang menggelegar. Mereka harus menyaksikan pemimpin dewa jahat ini mati dengan mata kepala sendiri. Benar-benar kegembiraan hidup. Tinju dewa pembunuh rakyat jelata diangkat untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak tahan. Betapa ruginya melenyapkan orang kuat di Daxia seperti ini. Bahkan jika dia adalah keturunan dewa jahat, selama dia direformasi, itu masih mungkin. Hah. Detik berikutnya, dewa pembunuh biasa tercengang. Dia tampak luar biasa. Karena Ye Junlin berjuang untuk berdiri lagi. Dia hanya menghela nafas lega, dan dia benar-benar berdiri. 7 dewa jahat hampir menangis. Sepertinya tuan kecil akan mati berdiri bahkan jika dia mati, tidak pernah berbaring tengkurap atau berlutut. Suara pendekar pedang jahat itu bergetar. Orang-orang seperti itu memenuhi syarat untuk menjadi bos mereka. Ye Junlin tersenyum jahat. Ayo, lanjutkan. Dewa pembunuh biasa menghela nafas. Hei, jika kamu tidak mengambil jalan yang salah, kamu pasti akan menjadi pahlawan. Sayang sekali. Kali ini, dia tidak akan melakukannya. Menunjukkan belas kasihan. Untuk membunuh Ye Junlin. Pemulaan baru saja dimulai. Ye Junlin tersenyum. Dengan senyum yang sangat aneh. Bab 1892, pukulan 3 kali kecepatan suara. Hei. Melihat Ye Junlin seperti ini, hati dewa pembunuh biasa tenggelam. Sebuah firasat buruk menyebar di hatiku. Ketika orang lain melihat Ye Junlin seperti ini,
Mereka semua tercengang. Penampilan Ye Junlin tampaknya kembali ke cahaya, mengungkapkan sedikit keanehan. Tidak ada yang tahu bagaimana rasanya. Sepertinya, seperti yang Ye Junlin katakan, semuanya baru saja dimulai. Bunuh. Dewa pembunuh biasa mengesampingkan pikirannya yang rumit dan meninju. Pukulan yang bahkan lebih kejam dari semua trik barusan. Dia meninju seperti senjata super. Ada pusaran di langit rendah, seperti awan jamur. Jika beberapa pukulan pertama supersonik, maka pukulan ini 2 kali kecepatan suara, atau bahkan 3 kali kecepatan suara. Ye Junlin tidak bisa menghentikan pukulan di depannya. Kemudian, dengan pukulan ini, Ye Junlin akan dihancurkan menjadi sampah. Bahkan tidak ada tulang yang tersisa utuh. Pukulan yang hampir 3 kali kecepatan suara terlalu kuat. Bas. Pukulan itu meledak, dan ada getaran sedih di udara. Goyangkan dunia. Kekuatannya menakutkan. 7 dewa jahat menutup mata mereka. Mereka tidak ingin melihat adegan Ye Junlin dipukuli menjadi awan darah. Mereka ingin menjaga sisi paling agung Ye Junlin. Dewa pembunuh biasa percaya diri. Dan dengan satu pukulan, Ye Junlin akan mati. Semuanya berakhir. Ye Junlin tampak ketakutan. Berdiri di sana tercengang. Tidak bergerak. Tampaknya menerima kedatangan kematian. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Ye Junlin akan meninju. Pukulan ini datang kemudian, tetapi datang lebih dulu. Di hadapan pukulan yang hampir 3 kali kecepatan suara, Ye Junlin masih bisa menjadi yang pertama. Pukulannya pasti lebih dari 3 kali kecepatan suara. Boom. Ye Junlin meninju dan bertabrakan dengan pembunuh biasa. Kaca-kaca. Dalam sekejap, tanah runtuh dan gunung-gunung retak, dan matahari dan bulan terbalik. Puff. Adegan yang tidak diharapkan muncul. Dewa pembunuh biasa tiba-tiba kalah dari pukulan Ye Junlin, dipukuli, dan muntah darah. Matanya penuh dengan kejutan yang tak tertahankan, 3 kali kecepatan suara. Bagaimana ini mungkin? Penonton gempar. Semua orang menjadi gila. Ye Junlin benar-benar melumpuhkan dewa pembunuh biasa saat dia menghela nafas lega. Apakah ini nyata? Apakah kamu tidak sedang bermimpi? Puff. Para detektif yang bersembunyi di antara kerumunan hampir muntah darah. Richard dan para pemimpin pasukan Pulau Timur yang menonton secara langsung tersedak kopi dan teh. Bagaimana bisa Ye Junlin, yang sudah sekarat, tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mengerikan? Semua orang tercengang selama puluhan detik. 7 dewa jahat memperhatikan kelainan itu, dan ketika mereka membuka mata, mereka semua tercengang. Apa yang terjadi di sini? Tuan kecil terluka seperti itu. Bagaimana mungkin? Dan melihat keadaan Ye Junlin, itu adalah api yang mengamuk. Jelas bukan untuk mengembalikan cahaya, atau menggunakan metode ekstrim untuk meningkatkan kekuatan seseorang secara instan. 7 dewa jahat mengungkapkan kejutan di wajah mereka. Sekelompok orang di kerumunan melihat ini, sudut mulut mereka terangkat, dan mereka tampaknya sangat puas dengan Ye Junlin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak percaya. Mata saya bermasalah. Penonton tidak mau percaya dengan pemandangan di depan mereka. Adapun siswa dewa pembunuh biasa, mereka semua ketakutan ketika melihat gurunya terluka. Tidak percaya apa yang terjadi. Itu tidak benar. Dia jelas hanya memiliki satu nafas tersisa. Aku mengerti. Itu pasti latihan ekstrim dari iblis jahat, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Penonton menganggap situasi ini sebagai iblis jahat. Dewa pembunuh biasa perlahan berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap Ye Junlin dengan ekspresi mempesona. Dia tertarik. Pertempuran ini tidak akan begitu membosankan. Ye Junlin telah menunjukkan kekuatannya. Oke, sangat bagus. Kamu membuatku memperhatikan. Ye Junlin juga tersenyum dan berkata, aku mengatakannya, ini baru permulaan. Bab 1893, Pedang Datang. Guru, ini pasti pertarungan terakhir Ye Junlin. Kamu harus hati-hati. Benar. Dia tidak akan bertahan lama. Guru, kamu harus menang. Hampir semua orang mengira Ye Junlin sedang bertarung dengan nafas terakhir. Saya ingin melawan rakyat jelata untuk membunuh Tuhan. Jangan lihat betapa kuatnya Ye Junlin sekarang. Itu semua palsu. Sebenarnya, dia berada di ambang kematian. Tapi dia sangat bersemangat untuk membunuh Tuhan dengan pakaian biasa. Tiangang Kijin. Dewa pembunuh biasa meledak dengan energi yang tak tertandingi. Satu setelah lainnya. Jauh lebih menakutkan daripada tinju murni barusan. Ki meledak. Seperti badai dahsyat, dan udara di area ini sepertinya terbakar. Aura panas mengalir ke wajahnya, seolah-olah ditempatkan di kawah.
Begitu keterampilan tempur membunuh dewa rakyat jelata dimainkan, para penonton terkejut. Papa. Satu demi satu, suara energi tak terlihat merobek ruang. Ye Junlin tidak bersembunyi atau menghindar, tapi malah menyerang. Bang! Ye Junlin menghancurkan ratusan energi dengan satu pukulan. Rusak, rusak, rusak. Energi Tiangang tidak ada habisnya, tetapi Ye Junlin menghancurkannya dengan pukulan. Setiap smash adalah gerakan besar dari petir. Suara-suara yang menghancurkan bumi selalu terdengar dari medan perang perbatasan timur, seolah-olah badai petir terus-menerus datang ketika badai hujan lebat melanda. Situasi ini sepertinya Tuhan sedang murka. Orang-orang yang tinggal di sekitarnya tanpa menyadarinya berlutut di tanah, memohon kepada Tuhan untuk tidak marah. Geng surgawi Qi dari dewa pembunuh biasa cukup kuat. Tapi Ye Junlin lebih kuat. Hancurkan semuanya hanya dengan dua kepalan tangan. Segera Ye Junlin menghancurkan semua Qi surga, bergegas ke depan dewa pembunuh biasa, dan melemparkan pukulan yang melebihi 3 kali kecepatan suara. Bas! Dunia bergetar. Pukulan ini bahkan lebih menakutkan daripada pukulan yang menghancurkan dewa pembunuh biasa ke udara barusan. Tiangang Zenqi melindungi tubuh. Dewa pembunuh biasa meraung. Tiangang Zenqi mengelilinginya, membentuk dinding energi yang tak terlihat. Mungkin lebih tidak bisa dihancurkan daripada dinding paduan khusus. Diperkirakan hanya sedikit senjata modern yang bisa meledak. Boom! Ye Junlin menghantam dinding yang tak terlihat. Boom! Gempa besar datang sesuai jadwal, menyebar ke seluruh medan pertempuran perbatasan timur. Ini gila dan menakutkan. Bas! Meskipun dinding tak terlihat bergetar hebat, itu akhirnya memblokir pukulan Ye Junlin. Sudut mulut dewa pembunuh orang biasa perlahan-lahan dipenuhi darah, dan wajahnya penuh dengan kegembiraan yang panik. Dia belum pernah bertemu lawan sekuat Ye Junlin dalam hidupnya. Ingin mematahkan Qi sejati Tiangang saya. Tidak mungkin. Sudut mulut dewa pembunuh biasa naik. Ada embusan angin di sekelilingnya. Dan itu adalah Tiangang Zenqi. Secara bertahap terwujud. Seperti api. Energinya yang menyebalkan sudah murni sampai saat ini. Hampir terwujud. Ini adalah orang biasa untuk membunuh Tuhan. Menekan keberadaan era. Dinding Qi Jin di depan dewa pembunuh biasa berubah merah menyala, seperti nyala api. 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Rusak. Ye Junlin menginjak tanah dan membantingnya. Kaki ini seperti kaki para dewa. Mengerikan. Takut. Retak. Dinding udara langsung terkoyak. Puff. Dewa pembunuh biasa diledakkan. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia diusir lagi. Guru. Bunuh Tuhan. Semua orang berteriak ketika mereka melihat ini. Ayo, lanjutkan. Dewa pembunuh biasa berdiri dari asap dan terus menghadapi Ye Junlin. Puff, puff, puff. Selanjutnya, dewa pembunuh biasa akan menggunakan semua yang telah dia pelajari dan ciptakan dalam hidupnya. Tapi itu masih tersingkir lagi dan lagi. Di hadapan Ye Junlin, yang sedang dalam ayunan penuh, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Boom, puff. Dia diusir lagi. Berjuang untuk bangun. Mata dewa pembunuh orang biasa penuh amarah. Dan dia berteriak, pedang datang. Dia akan menggunakan langit pedang ilahi. Bab 1894, pedang ilahi menakutkan di langit. Sebelum dewa pembunuh biasa berkata, tidak ada langit pedang ilahi, dia yakin 50%. Melihat situasi pertempuran sekarang, ini benar-benar benar. Dia setengah yakin dia akan menang. Tapi setengahnya akan kalah. Sekarang dia kalah. Keluarkan saja langit pedang ilahi. Tapi mengeluarkan Divine Sword Sky, pemahaman orang biasa untuk membunuh dewa adalah 100%. Hanya saja dia akan menang apapun yang terjadi. Guru mengambil pedang. Murid di belakangnya melemparkan pedang Dewa Changqiong, dan dewa pembunuh biasa mengambil pedang Dewa Changqiong di tangannya. Mata ratusan ribu orang di lapangan semuanya terfokus pada langit pedang ilahi. Master yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi iri. Saya tidak tahu berapa banyak orang di luar negeri yang ingin mendapatkan pedang suci ini. Akhirnya lihat wajah aslinya. 7 dewa jahat tidak punya waktu untuk memuji Ye Junlin, dan wajahnya langsung berubah. Bagaimanapun, dengan Divine Sword Sky, kekuatan orang biasa yang membunuh dewa akan dinaikkan ke level lain. Pedang ilahi Changqiong bahkan telah menyebutkan dewa jahat Huo Yun, dan ketika dia bertemu seseorang yang bisa menggunakan senjata suci ini, bahkan dia akan menjadi pemalu. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya langit pedang ilahi. Yang paling penting adalah bahwa dewa pembunuh biasa benar-benar dapat mengeluarkan langit pedang ilahi. Orang lain mendapatkannya dan mungkin tidak dapat menggunakannya. Tapi dia bisa. Ye Junlin,
Kamu adalah yang terkuat yang pernah kutemui. Satu-satunya yang memaksaku menggunakan pedang surgawi surga. Pedang surgawi ditarik keluar. Ledakan. Sinar cahaya yang menyilaukan keluar dari bilahnya. Bersinar sangat terang sehingga semua orang tidak bisa membuka mata mereka. Pada saat yang sama, aura pembunuh yang ganas memenuhi dunia. Semua hanya merasa bahwa udara dingin menyerbu tubuh, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ini adalah aspek menakutkan dari Divine Sword Sky. Legenda mengatakan bahwa pedang langit ilahi terbuat dari besi meteorit dari langit dan disiram dengan darah untuk mengembangkan niat membunuh yang mengerikan. Ada desas-desus bahwa pada saat casting surga pedang ilahi selesai, Komandan Surgawi Guntur, marah dengan guntur dan kilat, menyelesaikan langkah terakhir. Jika Anda ingin mengeluarkan langit pedang ilahi, Anda harus menanggung niat membunuh yang mengerikan ini dan kekuatan guntur yang terkandung di dalamnya. Inilah alasan mengapa Divine Sword Sky tidak tersedia untuk semua orang. Dewa pembunuh biasa adalah putra surga. Dia mengangkat pedang ilahi Changqiong tinggi-tinggi dan berteriak, "Hari ini, aku akan menggunakan pedang ilahi Changqiong untuk membunuh iblis pertama." Momentumnya melonjak dengan cepat. Dia seperti dewa yang bertanggung jawab atas pembunuhan. Bunuh. Dewa pembunuh biasa menebas dengan pedang, dan dunia berubah warna. Pedang ini berisi niat membunuh yang dicurahkan dengan darah, kekuatan yang ditempa oleh guntur, dan keterampilan tempur dari ilmu pedang membunuh orang biasa. Kuat hingga tak terkalahkan. Pedang ini sepertinya bisa merobek gunung menjadi dua. Pedang Ki meledak. Ada guntur dan kilat bersarang di sekitar. Kaca-kaca. Bahkan ada suara gemuruh guntur di udara. Sepertinya beresonansi dengan langit pedang dewa. Sebuah pedang menyebabkan dunia berubah warna. Ini adalah langit pedang ilahi. Hei. Tanah di depan Ye Junlin terbelah dua. Pemboman Ki pedang yang menakutkan akan datang. Boom. Ye Junlin melemparkan pukulan yang menakutkan. Hancurkan energi pedang. Dadada. Namun, Ye Junlin terpaksa mundur selusin langkah, sehingga dia bisa menstabilkan sosoknya. Baru saat itulah semua orang tahu kengerian Divine Sword Sky. Ye Junlin, yang begitu kuat, ditolak. Bunuh. Bunuh. Dewa pembunuh biasa mendapatkan momentum, dan mengandalkan kekuatan ilahi dari pedang ilahi. Dia terus menyerang Ye Junlin. Meskipun Ye Junlin tidak terluka, meskipun dia mampu memblokir ki pedang yang ganas, dia mundur. Cepat atau lambat akan ada saatnya Anda tidak tahan. Kekuatan pedang ilahi sangat menakutkan. Saat ini, teknik kultivasinya yang paling dasar, yang merupakan teknik kultivasi Dewa Jahat Huoyun di mata dunia, tampaknya tidak dapat menghentikan pedang ilahi dari langit. Momentumnya telah jatuh ke satu sisi. Dewa pembunuh biasa sudah bermata merah, dan dia tidak akan memberi Ye Junlin kesempatan. Seni terlarang. Pada saat kritis, Ye Junlin ingat teknik terlarang. Dia bisa menggunakan teknik terlarang untuk bertarung melawan Divine Sword Sky. Bab 1895, pedang terkuat milik dewa biasa. Tapi tidak. Sang master memperingatkannya untuk tidak menggunakan teknik terlarang. Apalagi sekarang seluruh dunia sedang menonton. Jika Ye Junlin menggunakan teknik terlarang, mungkin ada masalah. Ini akan jauh lebih serius kemudian. Mungkin itu akan menyebabkan masalah dan bahkan mempengaruhi tuannya. Dikunci di penjara oleh Tian Chefu berbeda. Tidak ada seorang pun di penjara yang tahu. Saya khawatir Tian Chefu tidak akan mengerti bagaimana rantai naga dibuka. Dalam hal ini, dia hampir tidak bisa menggunakan teknik terlarang. Tidak sekarang. Hahaha. Pada saat ini, Ye Junlin tiba-tiba tertawa. Ini mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan dewa pembunuh biasa pun tercengang. Ada apa dengan Ye Junlin? Dia sekarat. Bagaimana dia masih bisa tertawa? Apakah dia gila? Atau ketakutan? Alasan mengapa Ye Junlin tiba-tiba tertawa sangat sederhana. Dia memikirkan tuannya. Dunia luar dengan suara bulat percaya bahwa dia adalah keturunan dewa jahat. Maka guru adalah dewa jahat awan api. Tapi dia selalu berpikir tidak. Sekarang dia yakin bahwa dewa jahat Huoyun jelas bukan tuannya. Alasannya sangat sederhana. Teknik kultivasi Dewa Tulhu hanyalah salah satu dari banyak teknik kultivasi tuannya. Orang tua itu pasti jauh lebih kuat dari dewa jahat awan api yang asli. Tidak pada tingkat yang sama-sama sekali. Itu tidak bisa dibandingkan dengan teknik tabu saja. Terlebih lagi, dia tidak hanya mampu melakukan teknik terlarang yang sama. Ada banyak teknik tabu. Alasan mengapa teknik Huoyun Evil God diketahui hanyalah sebuah kebetulan, dan itu terjadi secara kebetulan. Dia yakin bahwa keduanya bukanlah orang yang sama. Poin lainnya adalah bahwa latihan yang diberikan master kepadanya benar-benar tidak berguna. Belum lengkap.
Dari sini dapat dipastikan bahwa mereka tidak sendirian. Itu sebabnya Ye Junlin tertawa. Kualifikasi apa yang kamu miliki, Dewa Jahat Huoyun, untuk menjadi tuanku? Anda jauh dari layak. Di antara kerumunan, dia pria yang kejam. Jika dia bisa bertahan, biarkan dia bergabung dengan kita. Seseorang terus memperhatikan Ye Junlin. Dia sangat puas dengan penampilan Ye Junlin. Paham. Apakah kita akan bergerak? Tanya seorang pria di sebelahnya. Tidak perlu. Jika dia mati, dia tidak kompeten. Kata pria itu dengan dingin. Semua orang yang hadir dikejutkan oleh kelainan Ye Junlin. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia menertawakan guru? Guru, jangan beri dia kesempatan. Murid-murid biasa yang membunuh Tuhan berteriak. Meskipun dewa pembunuh biasa memegang pedang ilahi Changqiong, Ye Junlin tidak pernah dikalahkan, dan dia merasa wajahnya rusak. Dia ingin pertarungan cepat. Berjuang untuk satu gerakan untuk membunuh Ye Junlin. Pedang biasa. Dewa pembunuh biasa meledakkan pedang yang paling menakutkan. Ini adalah kartu trufnya untuk menekan era saat itu. Ketika gerakan ini keluar, langit dan bumi mati, dan semua arah menyerah. Pedang Qi yang menakutkan meledak ratusan meter jauhnya. Segala sesuatu di sekitarnya dicekik oleh pedang Qi. Pedang sepertinya membelah langit. Guntur dan kilat mengaum. Semua tunduk. Pedang rakyat jelata. Tekanan horizontal suatu era. Pedang ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Apakah itu keadaan dan cara memaksakan orang biasa yang membunuh dewa? Itu hanya kekuatan langit pedang ilahi, yang telah digunakan secara ekstrim. Satu pedang adalah untuk membunuh Ye Junlin. Orang-orang yang menonton pertempuran sudah bersembunyi cukup jauh. Tapi di bawah kekuatan pedang ini, semua orang sepertinya didorong ratusan meter jauhnya oleh tangan besar yang tak terlihat. Momen paling krusial. Apakah Ye Junlin benar-benar menggunakan teknik tabu? Jika tidak, dia akan mati. Aku melihat tuan kecil ragu-ragu. Dia seharusnya punya cara untuk melanjutkan. Apa yang dia ragukan? Jika kamu punya kartu, keluarkan. Jika kamu tidak mengeluarkannya, dia akan mati. Pedang Dewa Jahat dapat melihat bahwa Ye Junlin ragu-ragu dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. 7 Dewa Jahat berkeringat deras. Saatnya untuk kemenangan. Apa yang dia ragukan? Gunakan sekarang. Ye Junlin tidak bisa menghentikan pedang ini tanpa menggunakan teknik terlarang. Bab 1896. Ye Junlin menjadi lebih kuat lagi. Apa yang akan dia lakukan? Duduk diam. Kaca-kaca. Tiba-tiba, kerangka tubuh Ye Junlin mengeluarkan suara seperti kacang. Tulang dan ototnya mulai berubah. Energi yang menyebalkan di tubuhnya terbalik. Uap mengepul dari kepalanya, dan wajahnya memerah seolah-olah akan terbakar. Wajah dengan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Tampaknya setiap inci otot, setiap tulang dan tendon pecah dan menata ulang. Dia sangat menderita. Apa yang dia lakukan? Ini. Orang-orang tercengang. Dia sepertinya membalikkan teknik kultivasi. Seseorang melihat petunjuk sekecil apapun. Apakah dia gila? Membalikkan latihan adalah tindakan yang berisiko. Begitu situasinya terjadi, dia akan meledak dan mati. Gila. Orang ini pasti orang gila. Semua orang berseru. Betul sekali. Ye Junlin membalikkan latihan. Ide itu sudah ada di benaknya sejak lama. Kedua kalinya dia pergi ke penjara. Lelaki tua itu memberinya latihan dasar, yang merupakan latihan tercepat dan paling cocok setelah membentuk kembali seni bela dirinya. Jadi saya harus mengatakan bahwa orang tua itu memiliki kekuatan besar. Akan ada terlalu banyak. Anda dapat membuat latihan yang sesuai sesuka hati. Namun, jika Anda mengambil ini dengan santai, itu adalah teknik budidaya terkenal Huoyun Evil God. Namun, Ye Junlin selalu merasa tidak lengkap, selalu terbatas, dan sulit untuk ditingkatkan. Lawan yang dihadapi sebelumnya relatif lemah, dan kekurangan ini tidak dapat diekspos. Sekarang master yang sebenarnya ditemui, kekurangan ini terungkap. Jadi Ye Junlin telah lama memikirkan bagaimana menyelesaikan latihan, atau meningkatkannya lebih jauh. Dia ingin mencoba metode kultivasi terbalik sejak dini. Ditambah dengan perpaduan dari latihan yang sebelumnya tidak dapat dipecahkan dan tidak dapat dihentikan. Saya percaya akan ada terobosan. Namun, itu harus membayar harga yang sangat besar, dan itu tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Karena itu, Ye Junlin mulai tadi malam. Dia membiarkan dirinya terluka. Termasuk dihancurkan sepenuhnya hari ini sebelum membunuh Tuhan dengan pakaian biasa. Ini semua tentang License Fire Ye Junlin. Dia harus terluka parah untuk membalikkan latihan.
Dia berulang kali meneliti dan terjadi. Cedera serius adalah kondisi terbaik untuk membalikkan latihan. Pada saat ini, pembuluh darah bela dirinya, tulang, del semuanya dalam keadaan paling transparan. Itu adalah momen untuk berdiri. Dia membalikkan praktik ini. Boom. Ye Junlin tiba-tiba meledak dengan napas yang mengerikan. Wajahnya ganas dan menakutkan, dan matanya penuh dengan api merah. Seekor naga raksasa yang telah tidur selama ribuan tahun telah terbangun. Kekuatan mengerikan mengalir keluar dari tubuhnya, membuat gerakan menakutkan seperti badai. Langit tampak gelap. Bang! Pedang terkuat rakyat jelata membanting, dan Ye Junlin benar-benar menjepit pedang dengan kedua tangan. Pedang Qi yang menakutkan bergoyang dari tubuh pedang, dan itu juga mengandung kekuatan guntur dan kilat, dan ujung yang kuat ingin menghancurkan segalanya. Energi pedang itu seperti nyala api, dan itu akan melelehkan tangan Ye Junlin. Tapi tangan Ye Junlin seperti penuangan logam yang paling kuat, dan mereka tidak dapat dihancurkan sama sekali. Sebaliknya, ada kekuatan mengerikan di tangannya untuk menjepit surga pedang ilahi. Wajah mengerikan seperti binatang buas Ye Junlin tercermin di retinanya. Pada saat ini, dewa pembunuh biasa sebenarnya pemalu. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi hatiku. Kaca. Kaki keduanya ambruk dan remuk, tenggelam terus-menerus. Kekuatan mengerikan menyebar kemana-mana. Ya Tuhan, dia benar-benar memblokir pedang ini. Apakah dia masih manusia? Ye Junlin, apa yang dia lakukan? Bagaimana perasaanku bahwa dia telah meningkat lagi? Kekuatan macam apa dia? Ini terlalu kuat kan? Melihat Ye Junlin memblokir pedang ini, semua orang merasakan kegilaan. Di depan layar langsung, Richard dan para pemimpin pasukan Pulau Timur semuanya membeku. Sungguh luar biasa melihat semua yang ada di depan Anda. Jangan khawatir. Ye Junlin berada di ujung tembakan. Bisakah dia menghentikan pedang ini atau yang berikutnya? Hao Yuxuan berkata dengan nada meremehkan. Hanya apa yang terjadi selanjutnya yang membuatnya tercengang. Bab 1897, Pedang Langit Ilahi Hancur. Saat suara Hao Yuxuan baru saja jatuh, dia mendengar suara renyah, yang menyebar ke seluruh penonton. Semua orang tercengang. Ekspresi Hao Yuxuan membeku, seolah-olah dia membeku. Karena suara retak dan pecah berasal dari langit pedang ilahi. Baru saja, Ye Junlin memegang surga pedang ilahi di kedua tangan. Kekuatan di atas lengannya melonjak, dan dia dengan paksa memotong surga pedang ilahi. Suara itu sepertinya datang dari kedalaman neraka, menghancurkan hati semua orang. Kaca. Pada saat Divine Sword Sky pecah, darah menyembur keluar dari sudut orang biasa yang membunuh mulut dewa, dan seluruh sosok itu terbang seperti layang-layang dengan tali yang putus. Setelah jatuh ke tanah, dia memuntahkan darah dengan keras, tetapi dia tidak merasakan sakit sama sekali. Karena dia sok. Pedang ilahi langit rusak. Apakah semua pedang suci yang disempurnakan dengan cara ini rusak? Kekuatan mengerikan macam apa ini? Apakah dia iblis? Hilang. Dia dikalahkan. Kekalahan yang menghancurkan. Melihat pedang langit ilahi yang rusak di tangannya, dia akan menangis. Semua orang tercengang. Masing-masing diam, dan ekspresinya membeku, seperti patung. Semua orang sangat terkejut. Sulit dipercaya. Pedang ilahi, langit yang bertemu para dewa dan membunuh para dewa, benar-benar pecah. Itu masih dipatahkan oleh telapak daging. Horor yang tidak bisa dipercaya. Lusinan siswa dewa pembunuh biasa tampaknya telah runtuh di dunia. Semuanya duduk di tanah. Tubuh mereka berkedut dengan keras. Tubuh mereka bergetar, dan mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Richard dan pasukan Pulau Timur terus membeku, dan mereka tidak pernah bergerak dari sekarang. Mereka tampaknya ketakutan konyol. Adegan ini memberi mereka kejutan besar. Orang-orang yang menonton pertempuran di Tian's Mansion terdiam. Masalah yang mereka bingungkan sepertinya terpecahkan pada saat ini. Bagaimana rantai naga dibuka? Pedang ilahi dapat dipatahkan oleh langit, dan tampaknya rantai naga juga mungkin. Apakah orang ini terlalu kuat? Bukankah? Ini. Orang normal tidak bisa menerima semua ini di dalam hati mereka. Jelas menang. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya sekelompok kecil orang yang tersenyum. Yah, lumayan. Dia akhirnya selamat, dan dia akan diundang untuk bergabung dengan kita di masa depan. Seseorang tertawa. Dimengerti. Di tempat lain, satu orang tertawa dan berkata, menarik. Nandi, yang merupakan nomor 1 di daftar peringkat surgawi. Menang. Kita menang. 7 dewa jahat menangis dengan gembira. Mereka semua menangis. Benar saja.
Itu benar untuk mengikuti Tuan Kecil. Dia adalah keturunan dewa jahat. Itu pasti bisa menciptakan era dewa jahat. Dentang. Ye Junlin melemparkan separuh lainnya ke tanah dan mengeluarkan suara. Tarik semua orang mundur dari keterkejutan. Apakah kamu masih ingin bertarung? Ye Junlin memandang orang biasa yang membunuh Shinto. Dewa pembunuh biasa ingin berjuang, tetapi menemukan bahwa semua kekuatannya hilang. Bagaimana jika dia datang? Semua gerakan terkuatnya telah digunakan. Langit pedang ilahi rusak. Masih tidak bisa membantu Ye Junlin. Apa yang dapat dia lakukan? Aku kalah. Dewa membunuh biasa yang mengakui hasilnya dengan susah payah. Kami menang. Tuan kecil itu perkasa. Teriak 7 dewa jahat. Ratusan ribu orang yang hadir terdiam. Richard dan pasukan Pulau Timur adalah yang paling tidak bisa berkata-kata. Mereka merencanakan begitu lama dan membayar begitu mahal. Dan akhirnya Ye Junlin menang. Masih ingin membunuhnya. Lihatlah Ye Junlin saat ini. Seperti tidak ada. Terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Memikirkan menghabiskan harga yang begitu besar, hati semua orang berdarah. Harga yang begitu besar, biarkan Ye Junlin merasa tidak sakit. Cukup mengerikan. Aku menepati janji yang aku buat. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membunuhku. Dan Istana Tians tidak akan mempermalukanmu. Kata dewa pembunuh biasa. Dia siap mati. Pewaris dewa jahat tidak akan pernah membiarkannya hidup. Tanpa diduga, Ye Junlin tersenyum. Kamu adalah Taisan Beidou di dunia seni bela diri Daxia. Mengapa aku harus membunuhmu? Hah. Ini membuat dewa pembunuh biasa tercengang. Ye Junlin tidak membunuhnya. Ye Junlin hanya ingin menjelaskan. Tetapi perubahan tiba-tiba terjadi. Bab 1898. Siapa yang meracuni? Puff. Dewa pembunuh biasa tiba-tiba berbusa di mulutnya. Berkedut di sekujur tubuhnya. Dan seluruh orang itu jatuh ke tanah dan berguling-guling kesakitan. Yang lebih menakutkan adalah noda darah mulai muncul di tubuhnya, seolah-olah merobek tubuhnya. Ye Junlin ketakutan dengan adegan ini. Apa yang terjadi di sini? Pada saat itu, dia melukai orang biasa untuk membunuh dewa. Tetapi sebagian besar kekuatan digunakan untuk menghancurkan langit pedang ilahi. Dan orang biasa yang membunuh dewa menderita luka ringan. Dan itu bukan masalah serius. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Mungkinkah? Ekspresi Ye Junlin berubah drastis. Sebuah ide muncul di kepalaku. Keracunan. Pembunuh biasa diracun. Pedang itu beracun. Dia segera mengetahuinya. Tepat ketika dia akan mengatakan yang sebenarnya, dia selangkah lebih maju darinya. Diracuni. Guru diracun. Ye Junlin meracuni guru. Ye Junlin, kamu harus mati. Beberapa murid dewa pembunuh rakyat jelata segera berteriak. Ye Junlin tercela dan tidak tahu malu. Kamu benar-benar menggunakan metode keracunan yang tercela. Ye Junlin, kamu menang, tapi itu memalukan. Tidak, Ye Junlin awalnya dikalahkan, dan kamu menang dengan metode ekstrim ini. Aku hanya akan mengatakan, pedang ilahi tidak bisa dipatahkan. Pasti Ye Junlin yang menggunakan cara. Ye Junlin tidak punya waktu untuk mengatakannya, dan dia disegel. Itu adalah racunnya. Semua menunjuk padanya. Melihat suara bulat penonton, Hao Yuxuan menunjukkan senyum sukses di sudut mulutnya. Racun itu dari dia. Pasukan Dongdaulah yang mengatur misinya untuk meracuni dewa pembunuh biasa. Kemarin, dewa pembunuh biasa mengeluarkan pedang ilahi Changqiong, dan Hao Yuxuan mengambil inisiatif untuk meminta untuk mengamatinya. Saat itu dia diracun. Tidak terlihat dan tidak berwarna. Anda bahkan tidak dapat menyadarinya. Sentuhan yang sangat beracun ini tidak langsung menyerang. Itu hanya terjadi setelah berolahraga. Dan semakin kuat kekuatannya, semakin bisa merangsang racun semacam ini. Oleh karena itu, setelah dewa pembunuh biasa menyentuh langit pedang suci di depannya, tidak ada yang terjadi, dan itu tidak akan mempengaruhinya sama sekali. Tapi sekarang sesuatu terjadi. Tapi selama itu tidak berhasil tidak apa-apa. Misalnya, seorang siswa yang telah memegang pedang ilahi Changqiong untuk membunuh dewa dengan pakaian biasa akan baik-baik saja. Karena dia tidak beruntung, racunnya secara alami tidak akan terjadi. Sejauh ini tidak ada perbedaan. 7 dewa jahat segera berdiri, berdebat, tidak mungkin. Tuanku sangat kuat, bagaimana dia bisa meracuni dia? Dia tidak membutuhkannya sama sekali. Saya pikir racun ini diberikan terlebih dahulu oleh beberapa orang, kan? Dengan dewa pedang, mereka mengharapkannya dengan benar. Pasukan utama masih menunggu langkah selanjutnya. Hao Yuxuan segera berteriak, diracuni terlebih dahulu. Ini konyol.
Guru begitu kuat. Siapa yang bisa meracuninya? Dewa Pedang mencibir. Seseorang pasti telah melakukan sesuatu pada pedang. Ya, seseorang pasti telah bertindak pada pedang sebelumnya. Yang lain juga berkata, tidak mungkin. Pedang ini hanya disentuh oleh guru dan senior Wang Boqing. Itu selalu diurus oleh senior. Dia adalah murid guru yang paling bangga, dan tidak mungkin menyerang guru. Dan jika seseorang meracuni pedang, mengapa tidak ada yang salah dengan senior Wang Boqing? Gurunya mengalami kecelakaan. Bagaimana ini mungkin? Ini pasti racun Ye Junlin. Hao Yuxuan berkata dengan pasti. Dia mengambil keuntungan dari fakta bahwa racun itu hanya memiliki serangan akrobatik, dan setelah membuang bukti, penonton terdiam. Bahkan 7 dewa jahat tidak tahu bagaimana menyangkalnya. Di depan orang biasa untuk membunuh Tuhan, tetapi tidak ada yang terjadi. Ini terjadi setelah pertempuran dengan Ye Junlin. Tampaknya hanya Ye Junlin yang bisa meracuni. Sejauh yang aku tahu, di antara 7 dewa jahat, dewa roh jahat beracun itu hebat. Pasti racunnya yang bisa melukai gurunya, kan? Hao Yuxuan terus memberikan bukti. Itu benar. Racun biasa tidak dapat melukai orang biasa untuk membunuh dewa, tetapi racun dewa jahat bisa. Bab 1899, aku tidak peduli. Semua orang mengarahkan jari mereka ke Ye Junlin. Dan ada banyak bukti. Begitu banyak orang melihatnya lagi. Hampir tak terbantahkan. Puf-puf. Situasi beracun dari dewa pembunuh biasa di lapangan menjadi semakin serius. Ada semakin banyak noda darah di tubuh, dan retakan semakin serius. Jika terus seperti ini, itu pasti akan meledak. Pada saat ini, Richard dan yang lainnya menjadi tenang. Menurut rencana awal, itu adalah untuk membunuh Ye Junlin, dan kemudian meracuni dewa pembunuh biasa. Bahkan jika dia tidak mati, itu harus dihapuskan. Ini adalah rencana mereka untuk menyingkirkan 2 karakter super sekaligus. Tapi itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Ye Junlin tidak bisa dibunuh sekarang. Sekarang cobalah untuk memulihkan kerugian sebanyak mungkin. Hanya bisa diracuni oleh orang biasa yang membunuh Tuhan. Sudut mulut Hao Yuxuan naik sedikit. Tuan, jangan salahkan aku. Sebenarnya aku bukan dari Daxia sama sekali. Aku dari Dongdao. Mati saja. Dia mencibir dalam hatinya. Melihat ini terus berlanjut, rakyat jelata pasti akan mati. Ye Junlin buru-buru menggunakan akupuntur untuk menstabilkan racun mematikan dari rakyat jelata. Lihat, itu Ye Junlin. Dia bisa mengendalikan toksin ini. Seseorang segera berteriak ketika serangan dewa pembunuh rakyat jelata sudah terkendali. Apa alasanmu sekarang? Ye Junlin dapat mengendalikan wabah jenis racun ini. Siapa yang melakukan racun yang dia taruh? Semua orang segera bertanya. Apa-apaan ini? Ye Junlin tercengang. Dia jelas menyelamatkan rakyat jelata dan membunuh Tuhan. Bagaimana itu menjadi racunnya? Sangat sulit untuk mengatakannya. Ye Junlin mencibir. Aku bahkan bisa mematahkan pedang ini. Bisakah dia menjadi lawanku? Bagaimana aku bisa meracuni? Hah? Dihadapkan dengan pertanyaan Ye Junlin, semua orang tercengang. Ya. Ye Junlin jelas lebih kuat dari orang biasa untuk membunuh Tuhan. Untuk apa dia keracunan? Bukankah itu berlebihan? Ini. Hao Yuxuan tidak dapat menemukan alasan yang baik untuk membantah. Itu kamu. Kamu bidat iblis memiliki temperamen yang berubah-ubah. Itu normal untuk menggunakan sangat beracun. Dan kamu jelas menghela nafas lega di depanmu. Jadi mengapa kekuatanmu tiba-tiba meroket? Ini adalah bidat iblis. Semua orang tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Secara paksa mendefinisikan Ye Junlin sebagai seorang peracun. Menghadapi situasi Qian Fuzi, Ye Junlin tersenyum ringan. Apapun yang Anda pikirkan, itu tidak ada hubungannya dengan Lao Su. Ye Junlin tidak lagi menjelaskan, dan tidak ingin menjelaskan. Lagi pula, keinginan semacam ini ditambah dosa, bukan yang pertama kali. Bahkan jika benda ini tidak lagi mereka anggap miliknya, hal-hal lain akan ditambahkan dengan cara yang sama. Cepat dan selamatkan orang, atau dia akan benar-benar mati. Ye Junlin melirik dewa pembunuh biasa, lalu pergi. Para siswa dari dewa pembunuh biasa semua berlari. Ye Junlin melangkah keluar selangkah demi selangkah. Semua orang di antara penonton memandangnya. Ketakutan, kegelisahan muncul di benakku. Pewaris dewa jahat begitu kuat. Siapa yang bisa membawanya? Bersama dengan Tian's Mansion, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Benar-benar tidak ada cara. Sial, ini mengerikan. Akan lebih sulit untuk membunuhnya lain kali. Richard dan para pemimpin pasukan Pulau Timur membanting meja dengan keras.
Jika Anda memberitahu mereka bahwa dengan harga setinggi itu, Ye Junlin menggunakannya untuk menerobos dirinya sendiri. Saya takut semua orang akan sangat marah sehingga mereka muntah darah di tempat. Kekalahan Dewa Pembunuh biasa kali ini, aku khawatir itu akan mengubah polanya. Ini pukulan berat lainnya bagi dunia seni bela diri Daxia. Jenius yang tak terhitung jumlahnya telah dihapuskan. Dan sekarang keturunan Dewa Jahat telah mencapai level ini lagi. Sulit. Semua orang mulai menghela nafas. Akhir akan datang. Ye Junlin harus menghindari sebelumnya. Dan orang-orang benar pergi untuk menghancurkan mereka satu demi satu. Saat ini, orang-orang semua angkuh. Tidak ada yang bisa dilakukan orang lain. Apakah ada orang yang bisa mengalahkan Ye Junlin? Ayo. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan orang yang melukai Ye Junlin sebelumnya? Detik berikutnya. Tiba-tiba terdengar suara marah. Ye Junlin akan mati untukku. Bab 1900, Li Ziran menjadi lebih kuat lagi. Penonton dikejutkan oleh suara marah ini. Semua takut. Boom. Sesosok berubah menjadi Streamer dan bergegas menuju Ye Junlin. Li Ziran. Orang di sini adalah Li Ziran. Melihat Ye Junlin, dia langsung menjadi gila. Bunuh langsung ke Ye Junlin. Semua kesadaran Su Zengji yang dia gabungkan, pada akhirnya berubah menjadi kebencian. Reaksinya sangat keras. Wen Lei membawanya ke sini. Dan ketika dia melihat Ye Junlin aman dan sehat, dia hanya menghela nafas lega, tetapi Li Ziran bergegas keluar. Sudah terlambat baginya untuk bergerak lagi. Boom. Pukulan Li Ziran jatuh, dan Ye Junlin memblokirnya dengan pukulan. Akibatnya, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Tidak kurang dari pertempuran antara Ye Junlin dan Dewa Pembunuh biasa barusan. Melihat adegan ini, semua orang bersemangat. Pria kuat lain yang bisa menyaingi Ye Junlin. Itu sangat bagus. Saya berharap untuk musim panas. Ternyata dia adalah dia. Istri Ye Junlin, Li Ziran. Bagaimana dia bisa? Ketika semua orang mengenali itu adalah Li Ziran, mereka terkejut. Bagaimana bisa Ye Junlin dan Li Ziran menjadi musuh? Mengapa dia membunuh Ye Junlin? Ini bukan akting. Ini adalah kebencian yang nyata. Li Ziran tidak sabar untuk mengupas Ye Junlin karena kram. Semua orang bisa merasakan kemarahan Li Ziran. Dia dan Ye Junlin adalah musuh lama. Semua orang sangat penasaran. Hanya Richard yang tertawa terbahak-bahak setelah melihat adegan ini. Bagus sekali. Tuhan tolong aku juga. Ini dia yang bisa membunuh Ye Junlin. Dia masih memikirkan bagaimana membuat keduanya bertemu. Tidak perlu merencanakan sekarang. Baiklah sekarang. Seluruh dunia tahu situasi Ye Junlin dan Li Ziran. Ini akan memungkinkan semua orang dan kekuatan utama memiliki pemahaman yang diperbarui, sehingga akan ada rencana baru. Melihat Li Ziran, Ye Junlin tercengang. Masalah ini bahkan lebih besar daripada orang biasa yang membunuh Tuhan. Li Ziran membuat segala macam trik kejam terlepas dari apakah itu 3, 7 atau 21. Namun, Li Ziran awalnya terbatas dalam hal seni bela diri dan keterampilan tempur, dan itu hanya kulit. Dia menggunakan kekuatan belaka. Meninju. Seperti rudal yang dihancurkan lagi dan lagi. Kekuatan penghancurnya mengerikan. Ribuan pasukan akan dihancurkan dalam satu gerakan. Li Ziran dalam keadaan membenci sangat kuat dan telah menyakiti Ye Junlin sebelumnya. Tapi sekarang Ye Junlin telah berubah lagi. Tanpa menggunakan teknik tabu, dia benar-benar bisa melawan Li Ziran. Selain itu, latihannya sangat bagus, dan keterampilan bertarungnya sangat kuat, yang tidak dimiliki oleh Li Ziran. Setelah bertarung, Ye Junlin tidak kalah sedikit pun. Li Ziran tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama, dan dia menjadi semakin marah. Dengan kemarahan, kekuatan tempurnya meroket. Situasinya benar-benar berbeda. Tidak hanya itu. Desahan yang diatur Richard di lapangan mulai terdengar. Ye Junlin adalah musuhmu. Bunuh dia. Bunuh dia. Dia adalah iblis yang keji. Kamu harus membunuh orang-orangnya. Semua terserah padamu. Bunuh dia. Orang-orang berteriak. Kemudian semua penonton berteriak. Suara itu seperti gelombang. Dan gelombang masuk ke telinga Li Ziran. Dengan ganas merangsang kesadaran otaknya. Li Ziran menjadi semakin marah, dan kekuatan tempurnya membubung tinggi, dan aura mengerikan menyebar ke seluruh dunia, seperti iblis. Hahaha, ini benar-benar mengasyikkan dan berguna. Semuanya lanjutkan. Richard tertawa. Ye Junlin takut dengan perubahan Li Ziran. Wanita ini bahkan lebih menakutkan daripada dewa pembunuh biasa yang memegang pedang langit ilahi. Apa hari itu yang membuatnya seperti ini? Mungkin hanya master yang bisa menjelaskan dengan jelas apa yang terjadi. Untuk saat ini,
Satu-satunya cara adalah bertarung. Ini. Dia lebih kuat dari dewa pembunuh biasa. Ye Junlin telah bertemu musuh yang tangguh. Istri. Hahaha. Bersambung.